Di tengah padang tandus Najd, di antara suku-suku perkasa yang mengguncang jazirah dengan tombak dan tekad, lahirlah seorang anak dari kabilah Bani Asad. Namanya Tulaihah bin Khuwailid bin Naufal al-Asadi. Ia bukan orang sembarangan. Sosoknya tinggi, gagah, dan matanya tajam menembus jiwa. Ia adalah penunggang kuda ulung, penyair ulung, ahli strategi dalam peperangan, dan memiliki karisma besar di tengah kaumnya. Sejak muda, Tulaihah telah tumbuh dalam kabilah yang dikenal kuat, angkuh, dan penuh percaya diri. Ia menjadi pemimpin perang yang disegani. Bahkan semasa hidup Rasulullah, Tulaihah dikenal sebagai salah satu panglima kabilah Asad yang memusuhi Islam. Namun demikian, pada tahun 9 Hijriah, ia dan kaumnya datang ke Madinah untuk masuk Islam. Meskipun para ulama sepakat bahwa keislamannya tidak tulus dan lebih karena tekanan kekuatan Islam yang semakin luas. Tapi keislaman yang lahir karena keterpaksaan tidak akan bertahan lama saat dunia berguncang oleh ujian. Setelah wafatnya Rasulullah, kekosongan kepemimpinan menjadi ujian besar bagi keimanan banyak orang Arab. Di antara mereka yang terguncang adalah Tulaihah. Ia melihat peluang dalam kekacauan. Di saat banyak kabilah mulai mempertanyakan keabsahan otoritas Madinah, Tulaihah mulai menyusun langkahnya menuju fitnah besar. Dengan lidah penyair dan retorika yang menggugah, ia menyatakan diri sebagai nabi baru. Di tengah padang Buzakha, ia berkhutbah kepada kaumnya. Telah datang wahyu kepadaku seperti halnya wahyu datang kepada Muhammad. Allah telah memilihku untuk memimpin kalian. Aku lebih layak atas kalian daripada Quraisy. Ia menyusun ajaran-ajaran baru yang konon katanya diwahyukan oleh malaikat bernama Zu-an-Nun. Ia mulai mengurangi jumlah salat, melonggarkan hukum-hukum zakat, dan menyenangkan orang-orang yang memang sejak awal merasa terbebani dengan ajaran Islam. Dengan cepat, Bani Asad, Bani Ghatafan, Bani Abs, dan beberapa bagian dari Bani Thai menyatakan kesetiaan kepadanya. Mengapa kita harus membayar zakat kepada Madinah? Seru Tulaihah. Bukankah sekarang kita punya nabi kita sendiri? Bukankah wahyu telah turun di Buzakha sebagaimana pernah turun di Hira? Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan mengirim utusan ke seluruh jazirah Arab untuk menegaskan otoritasnya, Tulaihah menolak. Ia tidak hanya menolak membayar zakat, tapi menyiapkan pasukan besar untuk melawan pasukan Islam. Dia menolak otoritas Madinah bukan karena ketidaksetujuan politik, tapi karena ambisinya untuk menguasai jazirah Arab. Dengan status nabi palsu dan pengikut yang besar, Tulaihah merasa lebih berhak atas kekuasaan itu dibanding Abu Bakar. Madinah telah kehilangan cahaya, katanya. Kini waktunya Buzakha bersinar dengan cahaya baru, cahaya kenabianku. Abu Bakar As-Siddiq dengan keteguhan dan kepemimpinan yang luar biasa tidak membiarkan satupun nabi palsu berdiri. Ia mengangkat Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus, untuk memimpin ekspedisi menghancurkan pemberontakan Tulaihah di Buzakha. Maka dimulailah fase pertama dari Perang Riddah. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi adalah cerminan dari ambisi manusia yang dibutakan oleh ego dan kekuasaan. Dari seorang kepala suku yang dihormati, ia memilih jalan kehancuran dengan mengaku sebagai nabi palsu. Penolakannya terhadap zakat dan kekhalifahan bukanlah karena alasan spiritual, tetapi karena kesombongan dan keinginan untuk berkuasa. Dan ketika pedang Khalid bin Walid berkilat di medan Buzakha, maka terbuktilah bahwa kebenaran tidak bisa ditandingi oleh klaim kosong dan ambisi dusta. Langit Madinah tampak mendung. Angin gurun bertiup perlahan, membawa butir-butir debu yang seolah menyelimuti kota suci itu dengan suasana duka. Semenjak wafatnya Rasulullah, badai fitnah mulai bergemuruh dari segala penjuru jazirah Arab. Umat yang dahulu bersatu di bawah panji-panji kenabian, kini mulai goyah. Keimanan diuji, ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya digantikan oleh ambisi, kedengkian, dan ketakutan terhadap dunia. Namun di tengah badai itu, berdirilah sosok tua yang tubuhnya mulai membungkuk. Wajahnya teduh namun tegas, dan matanya menyimpan bara iman yang menyala. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama umat Islam, pengganti Rasulullah yang tak pernah menginginkan kekuasaan, tetapi memikulnya demi menjaga agama Allah.
Wahai Umar, ucap Abu Bakar dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Apakah engkau menyangka bahwa aku akan membiarkan agama Allah diinjak-injak hanya karena Rasulullah telah wafat? Demi Allah, andai mereka menolak memberikan zakat yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya. Umar bin Khattab terdiam. Keteguhan pemimpin tua itu mengejutkannya. Belum lama mereka melepas kepergian Rasulullah. Kini Abu Bakar berdiri sendiri di hadapan badai perpecahan yang siap menelan umat. Wahai Abu Bakar, jawab Umar dengan hati-hati, tidakkah engkau lihat bahwa kaum muslimin telah berkurang kekuatannya? Pasukan Usama masih jauh dan para kabilah kini mengibarkan bendera murtad. Apakah kita tidak menunggu hingga keadaan menguat kembali? Abu Bakar menatapnya dengan tajam, tetapi penuh kasih. Umar, katanya, dulu engkau adalah seorang yang keras sebelum Islam. Kini engkau malah menjadi lembut dalam kebenaran. Demi Allah, aku akan memerangi mereka, walau aku hanya tinggal seorang diri. Pernyataan Abu Bakar itu menggema hingga ke jantung Madinah. Kegentarannya bukan pada jumlah, bukan pada kekuatan fisik, tapi pada kemungkinan tergadainya agama Allah. Maka langkah pertama dilakukan. Kabilah-kabilah yang membangkang seperti Abs, Zubyan, Bani Bakr dan sekutu-sekutunya dihancurkan dan diusir dari wilayah Abrak. Wilayah itu kemudian ditempati pasukan berkuda muslimin dan dijadikan sebagai pusat militer. Rabazah dijadikan ladang sedekah bagi kaum yang masih teguh dalam keimanan. Setelah memastikan wilayah itu aman, Abu Bakar kembali ke Madinah, namun tidak untuk beristirahat. Malam itu, di dalam rumah kecilnya yang sederhana di Sun, Abu Bakar menunduk dalam salat malam. Air matanya jatuh membasahi janggutnya yang memutih. Ia bukan seorang raja, ia bukan pula seorang prajurit muda yang gagah di medan tempur. Ia adalah seorang sahabat yang kini menjadi benteng terakhir bagi agama yang ditinggalkan Rasulullah. Ya Allah, doanya lirih, aku ini lemah. Engkau tahu aku tidak mencintai dunia. Engkau tahu aku hanya ingin menjadi salah satu dari mereka yang engkau ridhai. Tapi kini aku berada di atas umatmu, maka jangan kau tinggalkan aku. Ya Allah, kuatkanlah pundakku. Keesokan paginya ia mengumpulkan pasukan. Dengan suara yang keras namun bersahaja, ia berdiri di hadapan para sahabat. Wahai kaum muslimin, ketahuilah, hari ini kita tidak hanya memerangi pemberontak yang mengangkat senjata. Kita memerangi perpecahan. Kita memerangi orang-orang yang hendak mengubur Islam yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah dengan darah dan air mata. Suara sorak pun terdengar. Semangat jihad mengalir kembali ke nadi-nadi para sahabat. Maka Abu Bakar membentuk 11 brigade, masing-masing dipimpin oleh komandan yang tangguh, yang namanya akan tercatat dalam sejarah sebagai pelindung agama. Di Masjid Nabawi, suasana kembali haru saat satu persatu brigade dilepas. Wahai Ikrimah bin Abu Jahal, seru Abu Bakar, berangkatlah engkau menuju Yamamah, hadapi Musailimah si pendusta. Jangan mundur hingga Allah memisahkan yang hak dan batil. Kemudian ia menoleh pada Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Wahai Khalid, engkau akan berangkat ke Buzakhah. Di sana Tulaihah bin Khuwailid mengaku sebagai nabi. Bawa pasukan pilihanmu. Jangan kembali sebelum pasukan mereka luluh lantak oleh keimanan kalian. Khalid membungkuk hormat. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan kembali sebelum kepala mereka kupersembahkan di hadapanmu. Air mata Abu Bakar menetes. Ia tidak menangis karena takut. Ia menangis karena terharu melihat betapa banyaknya jiwa yang bersedia mengorbankan hidupnya demi menegakkan kalimat tauhid. Madinah berubah. Markas Komando Islam didirikan. Para wanita menangis mengantar suami dan anak-anak mereka. Debu-debu beterbangan saat derap kaki kuda dan telapak-telapak unta membawa pasukan Allah ke segenap penjuru. Dan Abu Bakar, ia tidak beranjak dari Madinah. Ia tetap berada di sana, menyusun strategi, mengatur pasukan, mengirim utusan dengan surat-surat yang berisi ancaman dan seruan agar mereka kembali ke jalan Allah sebelum pedang-pedang keadilan menebas kepala mereka. Malam-malam di Madinah menjadi saksi, saksi air mata seorang khalifah, saksi keteguhan seorang sahabat, saksi cinta yang tak pernah pudar kepada agama ini. Wahai Allah, ucap Abu Bakar,
dalam doanya yang paling sunyi, "Jika ini adalah akhirku, maka terimalah pengorbananku ini sebagai pengabdian terbesarku pada Rasulmu yang mulia." Dan langit pun seperti bergetar. Sebuah perang akan segera meletus. Perang yang akan menentukan apakah Islam akan tetap berdiri atau lenyap dari muka bumi. Gema takbir mengguncang padang pasir. 11 brigade yang dikirim oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu kini mulai menyebar ke penjuru semenanjung Arab. Debu mengepul di belakang derap langkah kuda-kuda yang membawa misi agung, menegakkan kembali kalimat tauhid dan menyapu bersih gelombang kemurtadan yang meracuni umat. Di tengah medan yang luas dan panas membakar, para sahabat Nabi yang menjadi komandan brigade tak henti-henti menyebut nama Allah dalam tiap ayunan langkah dan strategi perang. Setiap daerah memiliki tantangannya masing-masing, tetapi satu hal yang sama, mereka tidak akan pulang sebelum bendera Islam kembali berkibar di langit wilayah-wilayah yang sempat berkhianat. Di utara Madinah, Khalid bin Walid, sang Saifullah, memimpin brigade utama menuju Buzakhah untuk menghadapi Tulaihah, nabi palsu dari kabilah Bani Asad. Di sepanjang perjalanan, Khalid memanggil satu persatu pasukan pilihan. "Wahai pejuang Allah," seru Khalid lantang, "Tulaihah berdiri di atas kedustaan. Ia memanipulasi wahyu, menyulut syirik, dan menyeret umat kepada kegelapan. Demi Allah, kita tidak memerangi orang, tapi kita memerangi dusta." Pasukan menyambut dengan pekik semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Bakar memilih Khalid bukan tanpa alasan. Ia tahu, perang yang pertama ini akan menjadi penentu. Jika pasukan Khalid menang, maka bara api semangat kaum muslimin akan menjalar ke seluruh medan lainnya. Namun bila ia kalah, maka kehancuran akan menanti umat di ujung mata pedang para pemberontak. Sementara itu, jauh di Tenggare, Ikrimah bin Abu Jahal membawa brigade kedua menuju Yamamah, negeri yang dikuasai oleh nabi palsu paling berbahaya, Musailimah Al-Kadzdzab dari Bani Hanifah. Ikrimah tahu tugasnya tidak ringan. "Wahai pasukanku," katanya sebelum keberangkatan, "aku adalah anak Abu Jahal, musuh besar Rasulullah. Tapi hari ini aku akan menebus nama keluargaku. Aku ingin nama Ikrimah dicatat sebagai pelindung Islam, bukan pembunuhnya." Pasukan menunduk penuh hormat. Mereka tahu Ikrimah telah berubah. Ia bukan lagi anak sang pemimpin Quraisy yang menindas. Ia kini adalah pembela Rasulullah, dan dalam dirinya mengalir semangat penebusan yang menyala. Namun Yamamah bukan ladang mudah. Musailimah memiliki kekuatan besar. Ia memiliki pasukan, kekuasaan, dan tipu daya. Maka Abu Bakar memerintahkan brigade ketiga di bawah komando Syurahbil bin Hasanah untuk menyusul dan membantu Ikrimah. "Bersabarlah, bertakwahlah, dan tetaplah di medan hingga Allah menurunkan kemenangan." Demikian pesan Abu Bakar dalam suratnya kepada dua komandan itu. Di sisi lain, Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi memimpin brigade keempat menuju Yaman untuk menghadapi para pendukung Aswad Al-Ansi yang telah terbunuh. Namun pengaruhnya masih tersisa. "Jika kalian menang," pesan Abu Bakar dalam suratnya, "lanjutkan perjalanan menuju Kindah dan Hadramaut. Di sana, Ash'as bin Qais masih memimpin para pembangkang yang belum kembali pada Islam. Sementara itu, Suwaid bin Muqarrin Al-Ausi memimpin brigade kelima ke wilayah Tihamah, dan Ala bin Al-Hadrami memimpin brigade ke-6 menuju Bahrain untuk menghadapi Hutam bin Dabi'ah, seorang tokoh murtad yang membawa sekutunya keluar dari Islam. Begitu pula Huzaifah bin Mishan menuju Oman untuk menghadapi Zuttaj Laqit bin Malik Al-Azdi, nabi palsu lainnya, sementara Arfajah bin Harsamah diutus ke Mohrah, wilayah yang masih menyimpan bara pemberontakan di antara rakyatnya. Abu Bakar tahu, selatan semenanjung adalah titik krusial, maka kekuatan besar dikerahkan. Tanpa kemenangan di selatan, utara pun akan goyah. 3 brigade lainnya dikirim ke wilayah utara. Amr bin Ash memimpin brigade menuju Quda'ah, Mi'lan bin Hajiz As-Sulami menghadapi Bani Sulaim di Hawazin, dan Khalid bin Sa'id bin As ditugaskan membebaskan wilayah dataran Syam dari sisa-sisa pemberontak dan ancaman Bizantium. Semua brigade bergerak dengan restu dan perintah langsung dari markas tertinggi, Madinah, tempat di mana Abu Bakar tak pernah meninggalkan tempatnya sebagai panglima tertinggi.
Abu Bakar, walau tinggal di Madinah, tak pernah tenang. Setiap hari ia memanggil para penulisnya untuk menulis surat-surat kepada para komandan. Surat-surat itu tak hanya berisi strategi, tapi juga doa dan semangat. Wahai Khalid, sabarlah, bertakwalah, dan ingatlah bahwa kemenangan adalah janji Allah, tulisnya dalam salah satu suratnya. Kepada Amr bin Ash ia tulis, jangan menyerang sebelum mereka diajak kepada Islam, dan jika mereka menolak, maka perangilah mereka dengan segenap kekuatanmu. Namun di Madinah sendiri, suara-suara pelan mulai muncul. Sebagian dari kalangan Ansyar bertanya, wahai Abu Bakar, mengapa semua pemimpin brigade engkau ambil dari kalangan Muhajirin? Di mana peran Ansyar? Abu Bakar menatap mereka lembut namun tegas. Wahai saudara-saudaraku Ansyar, kalian adalah tameng Madinah. Kalian lebih tahu seluk-beluk kota ini. Aku ingin kalian menjaga kota Rasulullah. Sungguh, ini bukan tentang siapa lebih tinggi, tapi siapa lebih cocok untuk tugas ini. Dan dengan itu ketegangan pun reda. Mereka paham, Abu Bakar tidak bertindak berdasarkan suku, melainkan kebutuhan perang. Sebelum pasukan benar-benar menyerbu musuh-musuh Islam, Abu Bakar melayangkan seruan damai ke seluruh wilayah Jazirah. Ia menulis surat yang ditujukan kepada setiap kepala kabilah, setiap orang awam, dan setiap pemimpin pemberontak. Surat itu dimulai dengan pujian kepada Allah dan pengingat bahwa Muhammad telah wafat. Apakah kamu mengira dia akan hidup abadi, padahal manusia sebelumnya pun telah mati? Dan kemudian Abu Bakar melanjutkan, telah sampai padaku bahwa ada di antara kalian yang telah murtad, yang telah meninggalkan syariat Allah dan mengikuti jalan setan. Maka aku telah mengutus utusan dengan pasukan untuk menyeru kalian. Jika kalian kembali kepada Islam, maka kalian adalah saudara kami. Jika kalian menolak, maka pedang-pedang akan menyelesaikan urusan ini. Abu Bakar juga mewajibkan satu hal penting. Tidak ada komandan yang boleh berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain sebelum mendapat izin langsung dari Madinah. Kesatuan komando adalah pondasi kemenangan, katanya. Siapapun yang bergerak tanpa izin, maka ia telah membahayakan pasukan. Ini bukan hanya taktik militer, tapi juga bentuk ketegasan seorang khalifah yang menjaga wibawa kekhalifahan dan persatuan umat. Langit Jazirah Arab memerah, bukan oleh cahaya senja, tetapi oleh percikan api peperangan. Pedang-pedang telah keluar dari sarungnya. Satu persatu brigad kini telah memasuki medan perang, dan suara azan dari bibir para pejuang menggema di celah-celah bukit. Mereka bukan hanya bertempur untuk mempertahankan tanah, mereka bertempur demi kalimat La ilaha illallah. Di Buzakhah, benteng kokoh milik Nabi palsu Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad, pasukan Khalid bin Walid telah mengepung dengan formasi sempurna. Khalid berdiri di atas kudanya, mengangkat pedang tinggi-tinggi. Wahai kaum muslimin, serunya, di hadapan kita bukan hanya musuh Allah, tetapi juga kedustaan yang merusak kemurnian Islam. Kita tidak datang untuk menaklukkan tanah, tapi untuk menegakkan kebenaran. Pasukan menyambut pekikannya dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tulaihah telah mempersiapkan barisan dan meyakinkan pasukannya bahwa ia akan menerima wahyu dari langit. Namun saat perang meletus, ia mengasingkan diri, berpura-pura menerima wahyu di bawah naungan tenda. Seorang pengikutnya mendekat, terengah-engah. Wahai Tulaihah, apa yang diperintahkan wahyumu? Tulaihah menjawab ragu, sabarlah, nanti Allah akan memberikan jalan. Namun pasukan mulai goyah. Ketika mereka sadar Tulaihah hanya menunda-nunda dan tak memiliki mukjizat atau karamah, mereka pun melarikan diri. Pasukan Khalid menghantam keras, menghancurkan barisan satu persatu. Tulaihah melarikan diri ke Syam. Khalid memandangi langit usai kemenangan itu. Ya Allah, Engkau tunjukkan padaku bahwa kebatilan takkan pernah menang jika kami teguh dalam agamamu. Selesai di Buzakhah, Khalid memacu pasukannya menuju Buta, markas Bani Tamim, dipimpin Malik bin Nuwairah. Malik seorang penyair dan kepala suku, sebelumnya dikenal sebagai Muslim. Namun setelah Rasulullah wafat, ia menolak membayar zakat dan menentang kekhalifahan Abu Bakar. Khalid mengirim utusan untuk menyeru kembali kepada Islam dan kepatuhan pada kekhalifahan. Tapi Malik menolak.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, katanya. Tapi aku tidak mengakui zakat harus diserahkan kepada kalian. Bagi Khalid dan para sahabat, pernyataan itu tidak cukup, karena keimanan tanpa zakat adalah ketaatan yang separuh, dan separuh ketaatan adalah pembangkangan. Dalam kondisi penuh ketegangan dan ketidakjelasan niat Malik, terjadi pertempuran. Malik tertangkap dan akhirnya dihukum mati oleh keputusan Khalid, yang memicu diskusi dan perdebatan di Madinah. Khalid melaporkan semua tindakannya kepada Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab menuntut agar Khalid dihukum. Namun Abu Bakar menjawab dengan tenang, Khalid adalah pedang Allah yang dihunus. Aku tak akan mematahkan pedang yang Allah hunus untuk memerangi orang-orang kafir. Sementara itu, di medan paling berdarah, Ikrimah bin Abi Jahal dan Syurahbil bin Hasanah bertempur dengan sengit melawan Musailimah dari Bani Hanifah di Yamamah. Musailimah memiliki ribuan pengikut fanatik. Bahkan mereka membentuk pasukan elit yang disebut Al-Hamsah. Ikrimah mencoba menahan gelombang serangan, namun kekuatan Musailimah terlalu besar. Syurahbil pun bergabung, tapi mereka tetap terdesak. Maka dikirimlah bala bantuan utama, Khalid bin Walid. Kini, 3 kekuatan Muslim bersatu di medan Aqribah. Khalid mengatur pasukan dalam formasi rapi. Ia memanggil prajurit yang paling ia percayai. Siapa yang ingin hari ini mengukir namanya dalam sejarah, katanya lantang. Maka bangkitlah Wahsy bin Harb, mantan pembunuh Hamzah di Uhud, yang kini ingin menebus dosanya. Biarkan aku menghadapinya, seperti aku pernah menebas nyawa paman Rasulullah. Biarkan aku yang menebas kepala Musailimah. Dalam gelora perang yang berkecamuk, Wahsy memanah dari jarak jauh. Panah itu menembus tubuh Musailimah. Seorang sahabat lainnya, Abu Dujanah, memenggal sisa nyawa Musailimah. Gema takbir membahana, Allahu Akbar, Musailimah telah terbunuh. Perang Yamamah menjadi saksi gugurnya ratusan penghafal Al-Quran, termasuk banyak sahabat senior, dan juga saksi kemenangan terbesar pasukan Abu Bakar. Sementara itu di Yaman, Muhajir bin Abi Umayyah bersama Amr bin Ma'di Karib dan Qais bin Maksyuh berhasil memadamkan sisa pemberontakan Aswad al-Ansi. Di Kindah dan Hadramaut, mereka menghadapi Ash'as bin Qais yang akhirnya menyerah dan bertobat setelah melihat keteguhan dan kedisiplinan pasukan muslimin. Suwaid bin Muqarrin menyapu bersih perlawanan di Tihamah, dan Ala bin al-Hadrami membebaskan Bahrain dari pemberontak. Di Oman, Huzaifah bin Mihsan mengalahkan Zuttaj Laqid bin Malik, sementara Arfajah bin Harsamah menundukkan Mohrah. Di utara, Amr bin Ash dan Mi'lan bin Hajiz berhasil meredam perlawanan Quda'ah dan Bani Sulaim. Dari Madinah, Abu Bakar tetap mengirimkan instruksi rinci. Ia melarang seluruh komandan bergerak ke wilayah lain tanpa perintah langsung. Ia tahu, kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tapi soal kesatuan komando dan strategi disiplin. Janganlah kalian bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, pesannya, sebelum musuh betul-betul tunduk. Kemenangan bukan dengan terburu-buru, tetapi dengan istiqamah dan keteguhan. Abu Bakar tetap tinggal di rumah sederhananya. Ia tidak pindah ke istana, tidak juga mengangkat dirinya di atas umat. Ia hanya memimpin dengan keyakinan yang bulat bahwa kebenaran milik Allah, dan siapapun yang membelanya takkan pernah dibiarkan sendirian. Ia pernah berkata, "Aku telah diserahi urusan ini dan aku menerimanya karena keterpaksaan. Demi Allah, aku berharap ada orang lain yang lebih mampu. Namun sejarah mencatat, tidak ada yang lebih kuat, lebih tegar, lebih jujur, dan lebih adil memimpin saat krisis dibanding Abu Bakar As-Siddiq." Di akhir bagian ini, dunia Islam melihat kembali cahaya terang yang mulai menyala dari setiap penjuru Arab. Satu persatu kabilah murtad menyerah. Surat-surat Abu Bakar kini dijunjung tinggi dan bendera Islam kembali berkibar. Namun perang belum usai. Masih ada pengkhianat tersembunyi dan tantangan baru dari luar negeri menanti. Tapi kini kaum muslimin tahu, bersama Abu Bakar dan komandan-komandannya, Islam tidak hanya selamat, Islam bangkit. Setelah 11 brigade dikerahkan, satu strategi Abu Bakar yang mulia belum banyak diangkat, gerakan damainya. Di balik kerasnya strategi militer, Abu Bakar tidak serta-merta menghunus pedang kepada setiap orang yang murtad.
Ia justru lebih dahulu mengirim surat terbuka ke seluruh penjuru semenanjung Arab, sebuah seruan hati nurani sebelum dimulainya pertumpahan darah. Dalam surat itu, ia memulai dengan memuji Allah, mengingatkan umat bahwa Rasulullah telah wafat, dan menyampaikan ayat-ayat tentang kefanaan dunia. Sungguh, engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 30. Muhammad hanyalah seorang Rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Al-Quran Surah Ali Imran ayat 144. Abu Bakar tidak sekadar menakut-nakuti. Ia mengajak dengan ketegasan, namun penuh kebijaksanaan. Aku telah mengutus orang-orang terpercaya kepadamu. Mereka tidak akan memulai pertempuran hingga kalian diajak kepada ajaran Allah. Jika kalian menerima, maka kami tidak akan menyakiti kalian. Jika kalian menolak, maka demi Allah, kami tidak akan membiarkan satu pun pemberontak hidup. Dialog hidup dalam surat itu mengandung pesan mendalam, bukan soal kekuasaan, tapi soal kembali kepada Islam sebagai perjanjian jiwa. Setiap pasukan Muslim diperintahkan untuk melakukan ujian keimanan sederhana, mengumandangkan azan di setiap wilayah yang dituju. Jika mereka menjawab azan, mereka adalah saudara. Tapi jika mereka menolak atau berpura-pura tidak mendengar, maka ditanyakan alasan mereka. Azan suara yang selama ini mengajak salat, kini juga menjadi tanda loyalitas dan sinyal untuk menghindari perang. Dalam satu kejadian, seorang sahabat berkata setelah azan tak dijawab, "Kami bukan haus darah, tapi kami tidak akan membiarkan Islam dihina setelah Muhammad wafat. Siapakah kalian? Muslim atau pemberontak?" Lalu suara jawaban pun terdengar samar. Dan dari balik lembah seorang tua berdiri dengan tangan gemetar. "Kami hanya takut. Tak ada yang menuntun kami. Sejak Rasul wafat, kami tak tahu arah lagi." Komandan itu mendekat, menurunkan pedangnya dan memeluk lelaki itu. "Engkau masih saudaraku dalam Islam. Marilah kembali kepada cahaya." Banyak kabilah yang akhirnya menyerah tanpa pertumpahan darah. Surat Abu Bakar dan pendekatan damainya menggugah kesadaran, bukan sekadar menebar ketakutan. Perang Riddah bukan semata konflik senjata. Itu adalah pertarungan untuk menjaga akidah. Ada wilayah-wilayah yang akhirnya tunduk hanya karena satu surat Abu Bakar, tanpa satu anak panah pun melesat. Salah satu komandan datang melapor ke Madinah. "Wahai Khalifah Rasulullah, aku membawa mereka kembali, bukan dengan pedang, tetapi dengan azan dan sabda-sabdamu." Abu Bakar menunduk, air matanya jatuh. "Segala puji bagi Allah yang menundukkan hati-hati mereka tanpa darah. Kemenangan sejati adalah saat jiwa-jiwa kembali kepadanya." Itulah kekuatan kepemimpinan Abu Bakar. Ia tidak tergesa membalas, tidak tergoda menghukum, tapi ia tahu kapan harus lembut dan kapan harus menegakkan pedang. Timbul pula kritik, mengapa seluruh komando pasukan diberikan kepada kaum Muhajirin? Tidakkah kaum Ansar layak untuk memimpin juga? Seorang tokoh Ansar datang dan menyampaikan kegelisahannya. "Wahai Abu Bakar, tidakkah kami layak memegang satupun bendera?" Abu Bakar menatapnya, tersenyum, dan berkata dengan lembut, "Wahai saudaraku, bukan karena kami meminggirkan kalian, bukan pula karena kami meragukan keimanan kalian. Justru kami ingin kalian tetap menjaga benteng ini, kota Rasulullah. Tidak ada yang lebih tahu seluk-beluk Madinah selain kalian. Kalian adalah tameng kami, dan demi Allah, aku percaya cinta kalian pada Islam melebihi siapapun." Mereka terdiam, mata-mata para Ansar memerah, bukan karena kecewa, tapi karena menyadari betapa dalamnya pertimbangan pemimpin mereka. Di tengah semua itu, rumah Abu Bakar tetap sunyi dan sederhana. Ia masih tinggal di Sun, berjalan kaki ke Madinah setiap hari, kadang naik seekor keledai, hingga akhirnya Umar dan sahabat lain meminta agar ia berhenti berdagang dan fokus pada umat. "Berapa untuk penghidupanmu?" tanya Umar. Abu Bakar menjawab, "Yang cukup untuk makananku, keluargaku, dan sehelai baju." Maka gaji khalifah hanya cukup untuk kebutuhan dasarnya. Saat menjelang wafat, ia berwasiat, "Kembalikanlah harta kaum muslimin yang masih ada padaku. Tanahku di luar Madinah, kembalikan itu untuk mereka." Umar menangis melihat kekayaan Abu Bakar, hanya 2 helai pakaian, seekor keledai, dan sepotong kebesaran jiwa.
Wahai Abu Bakar, engkau telah membuat berat bagi siapapun yang memimpin setelahmu. Akhirnya setelah gelombang besar pasukan bergerak, setelah diplomasi dan darah, satu persatu wilayah yang dulu murtad kini kembali ke pelukan Islam. Nabi-nabi palsu gugur, kabilah-kabilah membatalkan makar mereka. Khalid bin Walid, sang pedang Allah, telah menaklukkan tulang punggung pemberontakan. Para komandan yang lain, Amr bin As, Ikrimah, Suwaid, Ala bin Hadrami, membawa berita kemenangan dari segala penjuru. Pasukan mulai kembali ke Madinah. Masjid Nabawi kembali dipenuhi syaf para mujahid. Abu Bakar naik ke mimbar, tangannya menggenggam tongkat Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan agama ini kembali setelah ujian yang menimpa kita. Demi Allah, aku tidak pernah ragu. Aku tahu, siapa yang bersama Allah tidak akan dikalahkan. Perang Riddah bukan sekadar kemenangan di medan laga. Itu adalah kemenangan jiwa atas keraguan, kemenangan iman atas pemberontakan hawa nafsu, kemenangan pemimpin yang tulus atas umat yang sedang rapuh. Dari bara murtad dan fitnah, lahirlah kembali umat Islam yang lebih kuat. Dan semua itu bermula dari satu hati yang teguh di Madinah, dari seorang lelaki bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ia bukan hanya menggantikan Rasulullah, ia menjaga warisannya dengan darah, air mata, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Pasir-pasir gurun masih menyimpan bara. Di balik langit yang seakan teduh pasca kemenangan Khalid bin Walid atas Tulaiha, ternyata masih ada api dendam yang belum padam. Pasukan muslimin telah menggulung Bani Asad, menghancurkan kekuatan utama Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Tapi jejak-jejak pemberontakan masih tersisa. Di antara pasir, batu, dan fata morgana, tersisa kabilah-kabilah yang tak ingin kembali ke Islam. Mereka yang tak sudi tunduk dan lebih memilih menanti kekalahan berikutnya. Sebabnya bukan semata karena bodoh atau buta terhadap kebenaran, tetapi karena keimanan yang dulu mereka ucapkan hanyalah bentuk ketundukan, bukan keyakinan. Dalam hati mereka, Islam adalah aturan berat yang membelenggu kehendak. Salat dan zakat adalah beban, ketaatan adalah belenggu. Zakat? Mengapa harta yang kami kumpulkan harus diberikan? Seru salah seorang dari Bani Fazarah yang masih bertahan. Apakah Muhammad menginginkan kekayaan? Tidak. Tetapi Abu Bakar, kami tidak akan tunduk pada pemimpin baru ini. Tampak jelas bahwa bagi mereka Islam adalah kesepakatan, bukan akidah. Dan ketika Rasulullah wafat, mereka mengira kesepakatan itu berakhir pula. Maka datanglah kesempatan dan kebohongan Tulaiha menjadi panggung pembenaran mereka untuk murtad. Meski dia telah lari, mereka tetap tinggal. Di antara mereka berbisik, kita bisa menekan Abu Bakar. Jika kita bersatu kembali, mungkin saja dia akan berkompromi. Mungkin kita bisa terbebas dari zakat. Mungkin saja. Sebab dendam bukan hanya persoalan agama, tapi luka sejarah. Luka yang lama terpendam sejak Perang Khandaq, sejak Ahzab gagal menerobos Madinah karena badai yang dikirim Tuhan. Mereka, kabilah-kabilah Arab pinggiran, sejak dulu menyimpan benci terhadap kaum Muhajirin dan Ansar. Dulu mereka kalah, terpaksa tunduk, dan berpura-pura memeluk Islam. Kini saat Rasulullah telah tiada, mereka merasa waktu pembalasan telah tiba. Namanya adalah Ziml binti Malik. Ia bukan perempuan biasa. Ia adalah putri dari Kirfah, wanita terhormat Bani Fazarah yang tewas di tangan pasukan muslimin karena kejahatannya pada masa Rasulullah. Kisah kematian ibunya menjadi dongeng pahit yang tertanam dalam jiwa Ziml sejak kecil. Apakah kalian tahu bagaimana ibuku mati? Seru Ziml kepada pasukan sisa Ghatafan, Hawazin, Tayyi, dan Sulaim yang kini bergabung bersamanya. Ia diseret oleh dua unta yang menarik tubuhnya ke arah berlawanan. Itu balasan kalian kepada wanita terhormat Fazarah. Orang-orang yang mendengarnya pun marah. Mereka tahu, dalam masyarakat Arab, kehormatan seorang ibu adalah harga diri seluruh kabilah. Maka hari ini, kita tidak hanya menuntut hak, lanjutnya dengan suara bergetar oleh semangat. Kita menuntut darah, kita tuntut harga diri. Mari kita rebut kembali kebebasan kita dari Madinah dan Khalid bin Walid, si tukang sembelih itu. Seketika semangat perlawanan bergelora.
Di bawah panji Ziml, sisa-sisa kekuatan kaum murtad bersatu. Orang-orang gelandangan dan pengembara padang pasir pun turut bergabung. Satu demi satu, mereka datang dengan mata penuh nyala. Untuk Qirfah, untuk tanah kita, untuk kehormatan. Khalid bin Walid, sang pedang Allah, masih mengatur pasukannya. Ia tahu kemenangan atas Tulaiha belum menutup seluruh pintu fitnah. Di hadapannya terhampar laporan-laporan tentang pergerakan pasukan yang tersisa. Mereka belum selesai, gumam Khalid pelan, matanya tajam menatap hamparan pasir. Seorang prajurit menyodorkan surat dari Madinah. Itu surat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Jangan beri hati pada mereka, wahai Khalid. Orang-orang yang telah membunuh muslimin tak boleh hidup. Hujani mereka dengan api dan pedang. Barang siapa menentang hukum Allah, hukumlah ia sampai dia tunduk atau terhapus dari muka bumi. Khalid mencium surat itu dengan khidmat. Lalu ia menoleh ke panglima-panglimanya. Waktunya bergerak. Satu demi satu kuda-kuda disiapkan. Pedang diasah. Pasukan dikerahkan. Arahkan kita kemana, wahai panglima? Tanya seorang perwira muda. Khalid menatap langit. Ke timur laut, ke tempat para pendendam menyimpan bara. Ke tempat Ziml mendekap luka ibunya. Ke tempat fitnah harus dimatikan. Langit sore di padang gurun itu tak sekadar menurunkan debu, tapi juga kegelisahan. Barisan pengikut Ziml tersusun dalam formasi aneh yang tak biasa. Tak ada panglima resmi, tak ada standar tentara, hanya hasrat membara dan dendam menggelegak. Di tengah mereka, di atas seekor unta yang dulu menjadi tunggangan ibunya, duduk tegak Ziml binti Malik, wanita berdarah Fazarah yang menatap Cakrawala dengan sorot penuh nyala. Ayo anak-anak Fazarah, Gatafan, Sulaim, Hawazin, hari ini kita bukan pasukan yang tersisa, kita adalah bara yang belum padam. Serunya lantang, suaranya menggema melewati padang luas. Sisa-sisa pengikut Tulaiha berkumpul. Mereka datang dari segala penjuru, para prajurit tua yang pernah ikut dalam kekacauan Buzakha. Kaum pengembara yang kecewa karena tak dapat bagian harta rampasan. Dan mereka yang terpikat oleh keberanian perempuan yang kini memimpin mereka. Di mana Khalid bin Walid sekarang? Tanya salah seorang lelaki dari Tair. Di Buzakha. Mengumpulkan zakat. Mengira kita sudah mati, jawab pengikut lain dengan tawa mengejek. Kalau begitu, biar dia tahu bahwa dendam perempuan bisa lebih tajam dari ujung tombaknya. Sorak-sorai memenuhi udara panas. Ziml mengangkat tangan dan semua suara terdiam. Aku tahu kalian takut dengan namanya. Tapi hari ini kita bukan melawan Khalid semata. Kita menantang hegemoni Madinah. Kita mengangkat harga diri kita yang diinjak-injak. Bukankah kalian ingat siapa yang membunuh Qirfah? Sorak pecah kembali, lebih keras, lebih penuh luka. Apakah kalian tahu bagaimana ibuku dihukum? Katanya dengan mata berkilat. Dibunuh, diikat pada 2 unta, ditarik, disobek hidup-hidup. Jawab seorang lelaki dari Fazarah, gemetar oleh ngeri. Ya, dan kalian masih hidup hari ini bukan untuk diam. Hari ini, anak Qirfah akan menunjukkan bahwa darah yang menetes dulu akan dibayar dengan darah. Pasukan bergerak. Mereka mulai mengikat janji untuk mati bersama. Setiap orang menyumpah untuk bertahan, sampai unta Ziml rubuh. Dan unta itu, warisan kebesaran ibunya, kini menjadi simbol dendam yang dikibarkan tinggi-tinggi. Pasukan muslimin belum sepenuhnya kembali ke Madinah. Khalid masih menetap di Buzakha untuk mengumpulkan zakat dan menyempurnakan keamanan wilayah itu. Namun laporan datang silih berganti. Wahai Panglima, kelompok besar tengah bergerak dari timur laut. Di antara mereka banyak wajah dari Hawazin dan Sulaim. Ada kabar mereka dipimpin oleh seorang perempuan. Khalid bangkit dari duduknya, sorot matanya tajam. Seorang perempuan? Iya, Ziml, putri dari Qirfah yang dahulu dihukum oleh pasukan Zaid bin Haritsah. Dia memanggil sisa-sisa kaum murtad untuk bergabung. Mereka mengangkat panji balas dendam. Khalid menatap keluar tenda. Langit merah menandai bahwa waktu bergerak ke medan baru. Ia menoleh pada salah satu perwira. Persiapkan 100 penunggang kuda. Kirim pengintai. Aku ingin tahu kapan mereka bergerak dan dari arah mana. Siap, Panglima. Sore itu Khalid termenung sejenak.
Di antara ribuan strategi dan ratusan pertempuran yang ia pimpin, ini mungkin adalah satu-satunya pertempuran yang dimotori oleh seorang wanita penuh dendam. Tapi ia tahu, dendam adalah musuh yang sangat licik, dan ia tak boleh meremehkannya. Pasukan Zimel tampak dari kejauhan. Seperti badai yang mengendap-endap, mereka tiba di jalur yang mengarah ke barisan Khalid. Jumlah mereka tak pasti, sekitar 1.000 lebih, tapi aura mereka menebar ancaman. Di barisan depan, Zimel berdiri tegak di atas untanya. Jika unta ini jatuh, kita semua akan jatuh. Tapi jika ia tetap tegak, maka kalian akan mencatat sejarah, katanya. Para pengikutnya mengangkat senjata. Gemuruh suara-suara liar menghantam angin. Lalu dari kejauhan, suara terompet pasukan muslimin terdengar. Barisan Khalid telah datang. Mata Khalid menatap fokus ke arah pusat kekuatan musuh, di mana seekor unta tinggi menjulang dengan perempuan berpakaian perang berdiri gagah. Itu dia, bisiknya. Bukan hanya pasukannya, tapi simbolnya, rebut itu. Ia memanggil pasukan berkuda elit. 100 unta akan aku hadiahkan bagi siapapun yang bisa menjatuhkan unta perempuan itu. Pasukan muslimin menerjang. Debu berkecamuk, pedang beradu. Sementara Zimel terus memekik, mengerahkan semangat kepada pengikutnya. Bunuh, bunuh! Kalian bukan hanya pasukan, kalian pewaris darah Fazarah. Tapi Khalid telah mengetahui satu hal. Untuk mengakhiri peperangan ini, bukan jumlah yang harus dihabisi, tapi simbolnya, unta dan penunggangnya. Debu padang Buzakhah membumbung tinggi. Benturan antara dua pasukan kini memasuki fase paling panas. Di tengah badai pedang dan tombak, Khalid bin Walid berdiri kokoh di atas kudanya, memantau jalannya pertempuran yang seolah ditulis oleh darah dan nyawa. Pasukannya terus menggempur, namun satu pusat kekuatan belum bisa ditembus, unta Zimel yang dikelilingi oleh pengawal-pengawal gagah dan nekat. "Jangan dekati dia kecuali kau siap mati," teriak salah seorang pengawal. Dan benar saja, 10 penunggang pertama dari pihak muslimin tewas sebelum sempat mendekat. Setiap yang mencoba memecah formasi penjagaan tewas di hadapan pasukan fanatik yang melindungi sang pemimpin perempuan. Khalid mengepalkan tangan. "Demi Allah, keberanian mereka bukan main," gumamnya. "Tapi bukan itu yang membuat sejarah. Yang membuat sejarah adalah kebenaran yang menang." Ia memanggil komandan pasukan berkuda elit. "Abdurrahman bin Walid, bersiap. Jangan cari banyak korban. Rebutkan simbolnya. Jika unta itu jatuh, maka seluruh pasukan mereka akan jatuh bersama." Abdurrahman mengangguk. "Demi Allah, kami akan menuntaskan ini, wahai Saifullah." Pasukan berkuda elit menerjang. Mereka melesat bagaikan badai putih melawan gelombang merah. Di sisi lain, pasukan Zimel tetap bertahan. Mereka melindungi unta itu seakan itu adalah jiwa mereka sendiri. Di atas unta itu, Zimel berseru, "Apakah kalian pikir aku akan mundur seperti Tulaihah? Tidak, kalian lihat sendiri. Hari ini Fazarah tidak akan tercatat sebagai pengecut." Ia mencabut tombaknya dan dengan kekuatan penuh melemparkannya ke arah seorang prajurit muslim yang berhasil mendekat. Zzzrak! Tombak itu menancap tepat di dada sang prajurit. Ia terhuyung dan roboh. Darah mengalir deras. Zimel menggenggam kembali senjata barunya dan berteriak, "Siapa berikutnya?" Satu demi satu pasukan muslimin mencoba menerobos. Namun pengawalnya tak goyah. Tubuh-tubuh berserakan, darah menggenang. Melihat itu, Khalid melompat turun dari kudanya. Jangan berikan mereka waktu untuk memulihkan semangat. Tabrak dari dua sisi. Pasukan berkuda kirimkan dari sayap kanan dan pasukan tombak dari kiri. Fokus pada unta. Unta itu adalah panji mereka. Pasukan muslimin bergerak seperti ombak yang menelan. Saat itu juga serangan terkoordinasi dimulai. Di sisi kiri puluhan pemanah muslimin menembakkan anak-anak panah secara serentak. Suara gemuruh panah terdengar seperti badai hujan. Syuk! Beberapa pengawal unta tertusuk. 2 dari mereka roboh. "Kita tembus! Kita tembus!" teriak seorang penunggang muslim. Tapi Zimel tetap berdiri, mengayunkan pedang. Unta itu pun bergeming, sesekali meringkik namun tidak bergeser. Pasukan elit pimpinan Abdurrahman mulai mencapai jarak dekat. Mereka menggunakan tombak panjang,
mencoba menusuk dari jauh tanpa mendekat. Satu tombak melesat, mengenai kaki unta. Terdengar suara ringkik panjang. Kena! Kena! Unta itu terguncang. Ia berdiri goyah, lalu melangkah mundur. Zimel masih berusaha menjaga keseimbangan, tapi darah unta itu sudah mengucur deras. Lindungi pemimpin kita! Teriak salah seorang lelaki dari Sulaim. Mereka maju, tapi pasukan muslimin mengepung dari semua sisi. Dalam kekacauan itu, satu penunggang tombak berhasil menusuk perut unta dari sisi kanan. Untanya meraung dan rubuh. Zimel terjatuh bersama tubuh unta yang menggeliat sekarat. Debu beterbangan. Sesaat segalanya hening. Lalu terdengar teriakan dari pasukan muslimin. Untanya jatuh! Untanya jatuh! Sorak membuncah dari sisi muslimin, tapi tidak di sisi lawan. Kemenangan itu seperti petir yang menyambar semangat sisa pasukan Zimel. Melihat sang pemimpin jatuh, sebagian dari mereka kaget, panik, lalu pecah. Lari! Lari! Tidak! Kita masih bisa bertahan! Teriak yang lain. Tapi suara mereka tenggelam oleh denting senjata dan jeritan yang tak karuan. Khalid berlari cepat mendekati tempat jatuhnya Zimel. Beberapa prajuritnya sudah lebih dahulu sampai. Salah seorang mengangkat tangan. Wahai Saifullah, dia sudah mati. Khalid menunduk menatap jasad perempuan itu yang penuh luka dan debu. Ia tidak berkata-kata, hanya menghembuskan napas panjang. Ia tahu, ini adalah penutup dari bab yang keras, tapi juga tragis. Berapa banyak pasukan mereka? Tanya Khalid. Kurang lebih 1.000, tapi sebagian besar kabur. Beberapa menyerah. Pisahkan mereka. Siapa yang benar-benar murtad dan membunuh muslimin, hukum dengan tegas. Siapa yang hanya ikut terbawa arus, beri kesempatan kembali kepada Islam, ujar Khalid. Dan siapa yang membunuh unta itu? Tanya Abdurrahman. Tak penting, 100 unta akan dibagi kepada mereka yang gugur sebagai penghormatan. Saat senja menyelimuti langit padang tandus itu, panji-panji perlawanan telah runtuh. Tak ada lagi unta yang ditunggangi dengan dendam. Tak ada lagi pemimpin yang menyerukan penggulingan Madinah. Yang tersisa hanyalah pasir, darah, dan sejarah. Namun Khalid tahu, ini belum akhir dari perjuangan. Di kejauhan, arah selatan, Yamamah memanggil, dan Musailimah si pembohong tengah mempersiapkan pasukan. Langit Buzakhah tampak lengang setelah pertempuran berdarah melawan Zimel dan sisa-sisa pasukan murtad usai. Angin padang pasir kini hanya membawa kabar duka dan pelajaran bagi siapa saja yang menyaksikan kegigihan muslimin dalam mempertahankan agama Allah. Setelah panji Zimel tumbang, suara pedang perlahan mereda dan bendera putih perdamaian kembali berkibar. Tapi di balik ketenangan itu, Khalid bin Walid masih memejamkan mata, duduk bersila di atas pasir, merenungi jalan panjang yang telah mereka lalui. Ia bergumam dalam hati, betapa banyak darah telah tertumpah demi satu kebenaran, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Pasukan muslimin mulai mendirikan kemah-kemah di sekitar lembah, sementara para juru bicara mulai berdialog dengan sisa-sisa kaum murtad yang menyerahkan diri. Khalid sendiri menulis laporan panjang yang akan dikirim ke Khalifah Abu Bakar di Madinah. Jauh dari Buzakhah, di Madinah yang tenang, Abu Bakar As-Siddiq berdiri di serambi Masjid Nabawi. Ia menerima surat dari Khalid, dibacakan oleh penulis istana. Zimel terbunuh, unta yang menjadi lambang kesombongannya tumbang. Para pengikutnya melarikan diri, sebagian kami tangkap, sebagian kembali ke Islam. Kami tegakkan hukum kepada mereka yang melanggar dan memberi maaf kepada yang sadar. Alhamdulillah, kemenangan datang dari sisi Allah. Abu Bakar terdiam sejenak. Air matanya menetes, bukan karena kebanggaan, tapi karena rasa haru dan tanggung jawab berat. Umar bin Khattab yang duduk di dekatnya berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, engkau telah membungkam fitnah murtad. Demi Allah, bumi ini telah bersih dari mereka yang memecah belah agama." Abu Bakar menggeleng perlahan. "Belum wahai Umar, masih ada Yamamah, masih ada Musailimah. Dan selama ada orang yang mengaku Nabi setelah Muhammad, pedang kita tidak akan berhenti." Di sekitar Buzakhah dan Butah, penyisiran terus dilakukan. Para komandan yang menerima pengampunan dari Abu Bakar diperlakukan secara adil, tetapi tetap waspada.
Qa'qa bin Amr yang telah menjalankan misi menghalau Alqamah bin Ulasah kembali dan memberikan laporan bahwa si murtad telah melarikan diri, namun sebagian besar rakyatnya telah bertobat dan kembali ke Islam. Demikian pula halnya dengan kasus Abu Syajrah, penyair provokator dari Bani Sulaim, yang sempat membuat saja untuk membunuh Khalid. Ia kemudian muncul di Madinah, meminta bantuan zakat dari Umar bin Khattab. Namun Umar berkata marah, "Kau yang hendak menusukkan tombak ke dada Khalid, kini datang meminta bantuan. Pergilah, tak ada zakat bagi pengkhianat." Ia dilecut dan kembali ke kabilahnya, membawa rasa malu. Meskipun demikian, Abu Bakar tetap memerintahkan untuk menahan diri, karena tujuan utama bukan membalas dendam, tetapi menyelamatkan jiwa dan iman sebanyak mungkin. Ketika semua wilayah pemberontak di wilayah utara, barat dan timur telah ditaklukkan dan dibersihkan dari fitnah, pandangan para komandan mulai diarahkan ke satu tempat yang belum mereka sentuh. Yamamah, wilayah pusat kekuasaan Musailimah al-Kadzab, nabi palsu dari Bani Hanifah. Dari laporan yang sampai kepada Abu Bakar, jumlah pasukan Musailimah sangat besar. Ia bukan hanya menyesatkan kaum awam dengan wahyu palsunya, tapi juga membentuk pasukan profesional lengkap dengan perlengkapan perang dan benteng pertahanan. Abu Bakar pun memanggil utusan Khalid. "Sampaikan kepada Saifullah, segeralah ke Yamamah, setelah segala pemberontakan telah dipadamkan di Buzakhah, Butah dan seluruh semenanjung, kini saatnya Musailimah dibungkam. Jangan beri waktu fitnah itu tumbuh lagi. Bawalah pasukan terbaik, bawa semangat Abu Bakar. Ini perintah, bukan sekadar permintaan." Peristiwa-peristiwa ini menjadi batu loncatan besar dalam sejarah Islam. Dalam waktu hanya beberapa bulan, Abu Bakar Asy-Syiddiq membuktikan bahwa Islam bukan sekadar agama yang bertahan di zaman Rasulullah, melainkan agama yang hidup di tengah badai fitnah, mampu berdiri bahkan saat pemimpinnya wafat. Khalid bin Walid pun menjadi simbol keberanian dan kemurnian perjuangan Islam. Kemenangan demi kemenangan yang ia capai bukan hanya karena pedangnya yang tajam, tapi juga karena ketulusan keyakinan dan kesetiaan mutlaknya kepada kebenaran. Dalam salah satu suratnya kepada Abu Bakar, Khalid pernah menulis, "Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, jika engkau memerintahkanku menembus padang pasir tanpa air dan musuhku berkubu di gunung batu, aku akan laksanakan, karena aku tahu engkau hanya memerintah karena Allah." Ketika seluruh semenanjung mulai tenang, satu titik bara masih menyala. Yamamah, tempat di mana fitnah paling berbahaya, belum padam. Musailimah, si nabi palsu, masih berdiri di atas mimbar palsunya, menyeru pengikutnya dengan kalimat dusta, "Wahai kaumku, kenabian bukan milik kaum Quraisy semata. Aku adalah utusan Tuhan seperti Muhammad." Tapi di kejauhan suara derap kuda mulai terdengar. Suara yang dahulu membuat kaum murtad gemetar. Itu adalah derap pasukan Khalid bin Walid, bergerak dari Buzakhah mengarah ke Yamamah. Perjalanan menuju perang Yamamah, salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Islam, akan segera dimulai. Dan itu akan menjadi bab baru dalam sejarah yang tak tergantikan.